Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Muridu, NIM 10542110719. Saya dari kelompok 8. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang disentri basiler. Baiklah, saya akan menjelaskan definisi dari penyakit, etiologi dari penyakit, patomekanisme dari penyakit, dan gejala-gejala yang dialami. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya mendapatkan skenario 2, yaitu anak perempuan 5 tahun dibawa ke Poliklinik Pediatri RS Labuang Baji karena demam dan berak beberapa kali sehari sejak 3 hari lalu. Suhu 39 derajat Celcius, nadi 120 kali per menit, feses encer bercampur lendir dan darah segar. Saat ini anak tampak lemas dan selalu menangis tiap kali berak. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi dari penyakit tersebut. Disentri basiler atau sigelosis adalah penyakit yang ditularkan oleh bakteri Shigella melalui makanan atau air yang menghasilkan respon inflamasi pada kolon melalui enterotoksin dan invasi bakteri. Secara klasik, sigelosis timbul dengan gejala adanya nyeri abdomen, demam, BAB berdarah, dan feses berlendir. Gejala awal terdiri dari demam, nyeri abdomen, dan diare cair tanpa darah. Kemudian, feses berdarah setelah 3-5 hari kemudian. Lama gejala rata-rata pada orang dewasa adalah 7 hari. Pada kasus yang lebih parah, menetap selama 3-4 minggu. Sigelosis kronis dapat menyerupai kolitis ulseratif dan status karir kronis dapat terjadi. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang etiologi dari penyakit tersebut. Etiologi disentri basiler. Disentri basiler atau sigelosis disebabkan oleh bakteri genus Shigella. Bakteri ini termasuk dalam famili Enterobactericiaceae dan merupakan bakteri gram negatif yang berbentuk batang atau basil. Selain itu, bakteri ini bersifat anaerob fakultatif, yang berarti dapat hidup tanpa atau dengan adanya oksigen. Yang ketiga, saya akan menjelaskan patomekanisme dari penyakit tersebut. Patomekanisme disentri basiler. Shigella sp ditularkan melalui jalur fekal oral dan masuk dalam tubuh secara peroral melalui makanan atau air yang terkontaminasi. Bakteri ini akan menjadi penyakit apabila jumlahnya 10 hingga 100 bakteri. Bakteri ini juga cukup tahan terhadap suasana asam pada lambung sehingga dapat masuk ke dalam usus. Di dalam usus, bakteri berkembang biak dan menyebar dalam lapisan submukosa. Bakteri ini dapat berpenetrasi ke mukosa karena bakteri ini secara genetik memiliki invasion plasmids sehingga menyebabkan kematian sel usus, ulserasi vokal, pengelupasan sel-sel mukosa, lendir disertai darah dalam lumen usus, dan adanya akumulasi sel-sel inflamasi pada lapisan submukosa. Selain itu, diketahui bahwa Shigella flexneri dan Shigella sonnei menghasilkan sigatoksin. Diduga racun ini berperan dalam merusak sel-sel endotel dari propria lamina sehingga terjadi perubahan mikroangiopati.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan gejala yang dialami. Gejala yang ditimbulkan disentri basiler. Secara umum, gejala yang terjadi pada disentri basiler adalah diare, adanya lendir dan darah dalam feses, nyeri perut, dan tenesmus. Adanya darah dan lendir dalam feses disebabkan karena invasi bakteri Shigella sp pada dinding usus sehingga menyebabkan kerusakan pada dinding usus. Selain itu, penyakit ini dikarakterisasi dengan meningkatnya frekuensi buang air besar, sedikitnya volume feses, feses lembek, terdapatnya darah dan lendir dalam feses, demam, serta rasa nyeri. Baiklah, itulah presentasi materi disentri basiler dari saya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.